Oke. Baik, halo Kaniver semuanya, selamat sore, apa kabarnya? Ya semoga baik saja. Di sore yang cerah ini ya, tidak ada mendung, semoga teman-teman atau adik-adik semuanya itu sehat-sehat selalu ya untuk menyaksikan live kita kali ini gitu ya. Karena sekarang live ini itu kita kehadiran narasumber yang sangat menarik ya, sesuai dengan judul yang sudah mungkin dibaca, yaitu dari bellboy kemudian membangun bisnis sendiri dari nol gitu. Jadi di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama dengan Bapak Wayan Tarpe ya, selaku founder dari Sampita Hospitality. Boleh perkenalan dulu Bapak ke adik-adik Kanivers sekalian? Halo Kanivers, selamat sore semua. Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Kaniva. Saya diundang untuk berbagi pengalaman saya selama berkarir di dunia hospitality, terutama perhotelan. Betul sekali Bapak. Jadi Pak Wayan Tarpe ini merupakan pemilik sekaligus founder dari Sampita Hospitality yang mana bergerak di bidang hospitality dan sales manager, betul Bapak? Betul. Sales dan marketing. Sales dan marketing gitu. Jadi masih bergerak di bidang hotel. Nah, Pak Tarpe ya saya panggilnya Ya. Pak Nggih. Nah, untuk mengenal lebih jauh nih Bapak, kan sesuai dengan tema kita itu Bapak itu mulainya itu dari bellboy, gitu, dari bawah gitu, nanti perlahan-lahan menaik seperti ke atas seperti itu Bapak Nggih. Nah, boleh diceritakan sedikit Bapak tentang masa-masa awal Bapak bekerja ya, biar bisa menjadi sedikit inspirasi untuk adik-adik atau Kanivers yang di luar sana yang mungkin punya cita-cita yang besar juga, siapa tahu nantinya bisa membuat bisnis seperti Bapak dan sukses seperti Bapak seperti itu. Boleh diceritakan sedikit awal-awal masa Bapak bekerja? Baik, terima kasih. Senang. Oke, jadi dari awal itu, jadi dari kuliah, ya kan, dari SMA, kita tamat SMA, kuliah. Nah, saya sempat awalnya tuh training dulu di housekeeping di Sanur. Sanur, nah itu 3 bulan. 3 bulan, habis itu kuliah lagi. Melanjutkan training dulu lagi 3 bulan di front office. Karena jurusan saya akomodasi. Oh, namanya akomodasi. Ya, gitu. Akomodasi itu, nah setelah di semester 4 saya melanjutkan kuliah lagi. Kuliah kita karena itu D2 kan. Nah, D2 itu, tetapi setelah selesai ujian itu saya sudah pengen mencari kerja. Nah, saya biasa kan zaman dulu itu saya nyarinya di koran kan. Ya, di lowongan kerja itu. Saya rajin beli koran, balik puas itu kan ada lowongan Ya, kerja. untuk lihat lowongan kerjanya. Jadi saya nge-play, saya dapat kerja di salah satu restoran di Kuta. Oh, di Kuta. Nah, saya sorenya kerja di Kuta, tapi sorenya itu juga saya mendapatkan telepon dari tempat saya training di front office. Itu ceritanya. Jadi katanya ada lowongan dewe di sana. Jadi bingung nih. Bukan bingung sih, jadinya kan saya udah tahu nih yang mana lebih ini, akhirnya saya confirm untuk besoknya datang. Jadi saya kerja di restoran itu 1 malam. Oh gitu. Itu Jadi lebih betul. yang sebelumnya karena sudah tahu. Ya sudah tahu. Ya. Nah, akhirnya besoknya saya menghadap, saya di interview, akhirnya besoknya itu langsung disuruh kerja. Tapi masih posisi DW kan. Si DW, akhirnya saya di sana DW 7 bulan. Oh, 7 bulan lumayan lah. Lumayan. Karena secara persyaratan untuk jadi karyawan belum, karena saya belum lulus. Belum lulus dari Sudah, kuliah. betul kan. 7 tahun DW, 7 tahun 7 bulan DW. Akhirnya saya dikontrak sebagai bellboy. Nah, masa bellboy ini saya di bellboy cuman 2 tahun. Nah, tetapi pas saya di bellboy itu saya lebih kreatif. Jadi membantu banyak reception juga kadang, bukan? Ketika misalnya lowong di reservasi saya bantu di sana. Nah, akhirnya 2 tahun saya dipromosikan ke reception. Jadi banyak divisi yang sudah dicoba ya Pak ya. Dipromot di reception. Nah, pas saya di reception itu saya lagi diminta training ke JRO. 3 bulan saya mau lagi, karena pas ini dibutuhkan di sana, saya mau lagi training di JRO. Selesai di JRO saya diminta training di reservasi, saya mau lagi. Artinya tanpa ada perhitungan
gaji saya gimana Pak? Oh, Itu iya. nggak ada sih. Jadi Berarti saya mencoba. Saya mencari karena saya ingin tahu juga. Gitu. Saya ingin belajar, memang niat belajar. Kadang pas di reservasi itu diminta training ke telepon operator, akhirnya kan banyak section di sana. Banyak tahu lah. Betul. Nah dari sana akhirnya saya belajar juga night audit. Nah pas di front office itu jadi saya handle night audit, reception ya, itu jadinya hampir semua divisi di hotel itu di front office tentunya hampirlah saya ketahui. Karena pernah dicoba semua pernah Nah, dicoba. di sana akhirnya di 2009 itu hotelnya renovasi. Akhirnya kan saya harus berpikir karena tidak mungkin nunggu kan. Iya. Akhirnya saya melamar di tempat lain lagi. Tapi waktu itu masih saya apply di front office lagi. Nah di sanalah saya ditawarin untuk karena villanya ini dia ternyata adalah bergabung di punya manajemen gitu. Ada manajemen untuk villanya. Jadi ternyata manajemen ininya mengelola beberapa villa. Nah saya bulan kerja di salah satu villa itu. Akhirnya saya di sana saya ditawarin untuk pindah menjadi front office supervisor di villa yang lain gitu ya. Akhirnya saya mengiyakan cukup 8 bulan di sana. Akhirnya saya lagi diminta pindah ke villa yang lain menjadi villa manager. Woi, itu lagi Bapak ya. Ya betul. Akhirnya saya iyakan juga, artinya dengan dengan pengalaman itu saya iyakan. Nah di sanalah kita sebagai villa manager akan dituntut lebih belajar bagaimana memanage, bukan memanage kerjaan aja kan, kita sudah memanage staff kan, timnya, tim betul. Nah di sana, tapi di sana cuma 1 tahun aja. Akhirnya karena ini adalah sebuah hotel villa manajemen, saya ditawarin lagi untuk bergabung di corporate. Corporate itu bahasanya mungkin di office pusat gitu lah, bahasa simpel kan. Nah saya ditawarin di sales and marketing di corporate. Di bagian salesnya. Betul. Saya terima lagi. Walaupun awalnya mungkin sama semua orang punya keraguan ya. Akhirnya saya diterima di e-commerce sebagai e-commerce manager di corporate. Itu. Betul. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke manajemen company. Saya tetap karena pindahnya masih dari e-commerce manager, saya pindah lagi di e-commerce manager bersama. Nah di tahun 2016 itu saya mulai memberanikan diri untuk membangun sebuah manajemen dengan teman-teman yang saya ajak gitu kan, dengan kemampuan kita masing-masing. Akhirnya di sana saya dipromot jadi sales manager dulu, habis itu ke director of sales. Nah sampai akhirnya pandemi. Nah di sana di pandemi malah karena pengalaman saya jalani selama berkarir kan, akhirnya saya memutuskan untuk berani membuka sendiri dengan mengambil villa beberapa hotel itu. Nah sampailah akhirlah sampai sekarang. Jadi panjang sekali panjang. Ya. Tidak bisa langsung dari Bible langsung melejit gitu kan, tidak bisa. Panjang banget. Ada step by stepnya gitu Bapak. Ada saya mau nitipkan pesan untuk para kanivers. Nah, ini pesannya yang saya alami penting banget. Jadi ketika masa training itu sangat penting sekali. Jadinya apa yang didapatkan di kampus itu kan kita praktekkan di tempat kerja kan. Nah di sanalah kita akan dituntut betul-betul profesional, disiplin. Nah karena dari sana itu senior kita itu akan melihat kita gitu kan. Contoh nih saya pribadi, kalau tanpa waktu itu saya nggak menunjukkan pekerjaan terbaik, performa terbaik, kan nggak mungkin dipanggil, nggak mungkin diingat saya sama senior. Oh ini ada kandidat nih gitu. Iya. Kalau yang biasa-biasa saja nggak akan. Ya mungkin nggak ya. Gitu. Apalagi harus seleksi, dipanggil lagi interview, terus lolosnya lagi ini manajer, lagi ke GM gitu kan. Nah itu ya. Saya astungkaranya mungkin karena itulah pesan saya untuk adik-adik kanivers ketika training di suatu industri itu
harus dimaksimalkan, tunjukkan kemampuan terbaik, belajar, pokoknya belajar dengan senior, artinya apa yang didapat di kampus itu diterapkan, disiplin, Astenggara nanti pasti ada apa namanya, akan meninggalkan sesuatu yang wah anak ini oke nih. Hasilnya juga akan kelihatan. Betul sekali. Baik, Bapak, kita throwback sedikit ya. Siap. Masalah Bapak tadi Bapak cerita sempat jadi bellboy itu. Ya. Kira-kira selama Bapak bekerja yang sudah berapa tahun tadi Bapak? Saya di satu hotel itu 9 tahun. Apalagi sudah di 9 tahun itu, kira-kira pasti ada 1 atau 2 momen yang paling membekas selama Bapak menjadi bellboy. Kira-kira boleh di-sharing dengan Oke, kami? siap. Mungkin untuk adik-adik, jadi ada kesan gini ya, selama saya di bellboy itu mungkin satu, saya bisa lancar bahasa Inggris di sana, karena ketika di bellboy itu kan kita langsung baru datang berani sapa kan, jadi greeting kan, halo, good morning apa, terus kita berani ngomong dikit lah sama tamu, padahal bahasa Inggris kita kan di sana itu basic banget awalnya itu. Baru mulai. Sana, betul. Jadi saya yang nyetirnya belum pasti waktu itu gitu, jadi ternyata saya mendapatkan pengalaman, jadi bisa lebih lancar. Itu sih kesannya. Itu yang paling berkesan ya. Betul, Bapak, ya. karena kan baratnya kita mulai yang mungkin adik-adik Kanivers yang baru mulai bekerja itu kan saya tahu lah rasanya kan. Jadi ketika diterima bekerja pasti ada, wah ternyata di sini ininya kemampuan kita itu tiba-tiba naik. Kliknya itu. Ya. Jadi itu adik-adik Kanivers semuanya. Jadi Ya. kalau kalian sudah mulai masa training itu lakukan semaksimal mungkin Bapak. Betul, Ya. betul sekali. Dan karena nanti akan di masa training itu kan belajar banyak hal, betul Bapak, Betul ya? sekali. Di situ Betul. kan akan kelihatan masa depannya seperti apa. Betul sekali. Baik, Bapak tadi Bapak sudah cerita perjalanannya panjang menjadi Ya. karyawan. Tentunya ada beberapa orang yang nyaman gitu menjadi karyawan. Nah, kalau Bapak sendiri kan memutuskan untuk keluar, bisa Ya. dibilang keluar dari zona nyaman itu. Nah, kapan sih Bapak ini kepikiran untuk berhenti menjadi seorang karyawan sendiri, dan kira-kira apa yang menyebabkan Bapak untuk berani untuk keluar dari zona nyaman itu sebagai karyawan? Seperti itu. Oke, awalnya saya mungkin dari 2010 itu ya. Jadi ketika pindah itu, ketika ditawarin menjadi seorang front office, mungkin dari sana sudah. Karena kenapa? Karena tak mungkin kan kita terus di front office, betul ya? Benar. Jadi mungkin kita akan sekarang muda, nanti udah kelihatan tua, tak mungkin lah kita di front office terus. Dari sana sih sebenarnya. Akhirnya setelah berkarir di company manajemen juga, nah kita melihat juga di Bali waktu itu semakin bertumbuh manajemennya. Dan dari sanalah ketika saya di 2016 itu saya memberanikan diri untuk keluar dari perusahaan itu, untuk ayo kita coba bikin, ya bikin manajemen company. Jadi harus berani lah ya, Ya. Pak. Dan harus bisa melihat kesempatan. Betul. Memanfaatkan setiap kesempatan. Ya. Tapi apa namanya, bahasa simpelnya tuh untuk adik-adik Kanivers mungkin kayak tadi, kedisiplinan dari awal kan, kita serap banyak ilmu dulu dengan modal skill itu, yakin karena kan kita akan berpikir oh ilmunya ya segitu untuk memulainya gitu kan. Sekarang tinggal keberanian aja dan menerapkan, dan betul. Oke, keren banget ya perjalanannya Pak Tarba ya dari awal. Jadi buat adik-adik mohon dicatat semua tadi poin-poinnya disampaikan oleh Bapaknya ya. Karena ini sungguh inspiratif sekali Bapak. Dimulai bisa dibilang kayak cerita di film-film gitu ya, dimulai dari bawah sampai ke atas seperti itu Bapak. Baik, di sini kita juga sudah kehadiran, kita break sebentar, kita baca dulu. Ini sudah ada banyak sekali yang komen ya. Boleh kita baca dulu Bapak ya komen komennya. Oke. Terima kasih untuk sarannya yang sangat bermakna dari Femi. Wah keren banget Bapak. Jadi sudah. Halo Femi. Semangat. Keren banget. Wah menginspirasi banget dari Kak Cynthia. Wah keren banget. Jadi memang Pak Tarba ini sosok yang sangat inspiratif ya, dari awal tadi juga sudah memberikan insight-insightnya. Wah sudah banyak sekali.
Pak Tarpe, aku ngefans gitu katanya. Ngefans. Terima kasih. Keren banget. Ngobek. Pak Wayan ganteng. Jangan dibilang cantik. Keren. Oke teman-teman semuanya, sekaligus break di sini kita juga ada seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya di flyer ya, kita akan membagikan voucher ya. Voucher yang pertama kita akan bagikan ini adalah voucher makan khusus di Student Coffee Kanifa. Voucher ini senilai Rp100.000 ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen makan sama pacar, tentunya voucher ini sangat berguna banget ya. Nah, cara dapetin voucher ini saya akan berikan satu aja pertanyaan, nggak usah banyak-banyak ya, satu pertanyaan saja dan silakan dijawab. Nanti tim dari Kanifa Internasional akan melihat komenan kalian atau jawaban kalian, nanti akan di screenshot dan akan dihubungi oleh kampus Kanifa ya. Nah pertanyaannya, tadi Pak Tarpa ada memberikan sedikit saran di tengah tadi ya. Setelah itu apa saja tadi saran saya sudah disampaikan oleh Pak Wayan Tarpa ini. Tadi sudah disampaikan motivasi-motivasinya dan sedikit tips tadi ya Bapak ya pada saat masa training. Silakan dijawab kira-kira apa jawaban atau misalkan apa tadi motivasi dari Pak Wayan Tarpa ini ya. Silakan nanti tim akan melihat siapa cepat dia yang dapat gitu ya. Jadi yang paling cepat menjawab itu akan mendapatkan voucher makan di Student Coffee senilai Rp100.000 gitu ya. Pak Wayan, sebelum lanjut, ini ada pertanyaan. Siap. Pertanyaan dari Kanivers yang lagi nonton, ini kebetulan banyak juga. Ini saya bacakan pertanyaannya. Oke, ini dari Rian Makan Roti. Waduh, ini nama nama akunnya ya. Suka makan roti sepertinya Bapak ya. Nah ini pertanyaannya, mohon izin bertanya Pak Wayan. Ya, saya Ray. Iya, saya Ray. Bagaimana Pak Wayan bisa sekonsisten itu? Mungkin bisa sharing agar saya dan teman-teman saya bisa berkomitmen dan konsisten gitu. Gimana kira-kira Bapak bisa konsisten dan teguh pendirian? Siap. Jadi kuncinya Kanifa siapa tadi namanya? Ray. Ray. Halo Ray. Jadi kalau saran saya bagaimana caranya biar kita tetap konsisten di suatu tempat kerja, satu adalah impian ya. Jadi kalau Ray udah di awal mungkin tujuannya sekolah atau kuliah jurusannya apa, jadi kan di sekolah itu udah ada dijabarkan, ada jenjang karir segala macam kan. Nah ketika kita mengeset diri kita untuk menjadi saya pengen jadi front office manager nih seperti itu. Ini cowok sih. Cowok. Iya. Saya pengen jadi front office manager nih. Tentunya kita pasti akan pengen mempelajari bagaimana sih step-stepnya. Jadi kalau memang sudah pengen jadi front office manager tapi tidak mau belajar misalnya bagian reservasi, ya tentunya nggak bisa gitu kan. Jadinya harus tetap ketika reservasi susah nih kayaknya gitu kan. Jadi hilangkanlah bagian-bagian itu gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang susah sih kalau kita mau tekun aja gitu kan. Contoh kita belajar bahasa Inggris yang awalnya nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi kita tekun ya, pelajari antara waktu aja gitu kan. Kalau misalnya kita bisa sebulan syukur, mungkin 2 bulan gitu kan. Itu aja sih tip dari saya. Harus punya tujuan lah ya. Betul. Kalau nggak ada saya sekolah-sekolah aja gitu misalnya ya mungkin kurang terarah maksud saya gitu. Jadi kalau udah terarah terus kita udah terjun, saya udah dapat kerjaan profis nih, ya harus kayak tadi kembali ke disiplin, karena tanpa itu kan kita nggak bisa konsisten gitu kan. Melawan lah, misalnya besok kerja pagi nih, harus bangun pagi lah gitu kan. Lawan lah kalau memang kita mau tetap di istilahnya dinut oleh company itu, orang ini bagus gitu. Benar. Itu sih sebenarnya. Itu dari saya. Itu yang memang saya lakukan gitu sih. Itu jadi begitu ya Ria, caranya untuk bisa berkomitmen dan konsisten gitu. Jadi melawan diri sendiri lah. Gitu. Kesimpulannya gitu sih. Iya, dan harus punya tujuan yang jelas Bapak ya. Jadi itu salah satu, bahkan satu-satunya cara untuk bisa berkomitmen ya dan konsisten yang stabil itu nanti apalagi di dunia kerja. Betul Bapak ya. Ini ada lagi yang bertanya Bapak dari Suryananta.
Dari Lalu, umur berapakah kuliah rentan. memulai dari nol Bapak? Kira-kira? Mulai dari nol. Saya mulai DW-nya itu di tahun 2000. Kalau 2000 itu 1978 2000. 22 tahun lah. Jadi Umur 22 ya, tahun. ya. Kurang lebih ya. Jadi dari umur 22 tahun. Bahkan lebih awal pun tidak apa-apa Bapak. Tidak Lebih awal apa-apa. lebih baik. Tidak apa-apa. Ya. Betul. Jadi selama masih ada baju lah istilah kalau Betul. misalkan belum masa pada itu masih muda gitu. Iya. Kumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Betul. Entah itu training, kerja, DW ataupun bagaimanapun Bapak. Ya, jadi Iya. semakin awal semakin baik begitu Bapak ya. Betul. Baik, Bapak itu dulu untuk komennya. Kita akan kembali lagi nanti Bapak untuk komen-komennya. Sekarang saya ingin bertanya sedikit terkait dengan Samhita itu sendiri Bapak. Baik. Ya. Nah, terkait Samhita ini kan berdiri seperti Pak jelaskan tadi itu dari waktu COVID. Betul. Waktu COVID 2020. 2020 itu lagi down-downnya Indonesia ya Bapak ya. Lagi mulai. Lagi ini mulai dari Mulai. awal ya. Nah, karena saya sendiri merasa COVID itu semuanya hancur gitu. Maksudnya semua lagi down, pariwisata apalagi di Bali yang mana memang pulau pariwisata sendiri. Nah, kenapa sih Bapak ini memutuskan untuk membangun Samhita dan apa sih langkah awal Bapak, langkah pertama Bapak dalam membangun Samhita ini sendiri? Seperti itu. Oke, mungkin langkah awal itu yang saya mungkin seperti basic ya, yang persiapan diri dulu, ya kan. Nah dengan kemampuan pengalaman itu, akhirnya saya berani untuk memberikan mengajukan sesuatu, mencari properti ke owner, menghubungi owner untuk bahwa saya memberanikan diri untuk saya bisa nih menjual villa Bapak, walaupun ya menjual memasarkan kan, masarkan walaupun dalam kondisi semua pada duduk seperti itu sih langkah awalnya. Dan itu akhirnya dengan strategi seperti kita perhitungan dulu, tidak bisa menjual dengan harga seperti normal waktu akhirnya ternyata itu berhasil. Padahal hotel besar segala macam banyak yang tutup, tapi kita coba memasarkan villanya itu ternyata berhasil. Ya. Nah, dari mana sih Bapak bisa terpikirkan terkait dengan ide untuk menciptakan Samhita Hospitality ini sendiri? Dari mana sih visinya itu datang gitu? Oke. Jadi sebenarnya kan nyambung dari cerita pertama, akhirnya kita udah bisa nih dapat properti 1, 2. Nah tentunya kita akan memikirkan ke depannya. Jadi ketika kita kerjasama dengan agent, jadi kita bahasa itu kan harus punya brand. Apa sih gini kita gitu kan. Dari balik lagi ke ceritanya dengan pengalaman pernah di manajemen, jadi kan kita harus mencari nama, gitu kan. Dari nama ini akhirnya melahirkanlah kita dari sekian pilih nama, akhirnya kita pilihlah nama Samhita. Jadi yang kedua mungkin visi misinya ya tentunya kita ke depan ingin menjadi salah satu brand hotel villa manajemen tentunya yang terbaik di mungkin Bali dan Indonesia ini ke depannya. Secara itu sih untuk ini awalnya. Awal idenya dan visinya begitu Pak ya. Baik, mungkin teman-teman atau adik-adik Kanivers di sini masih banyak yang awam Bapak ya terkait dengan hotel atau villa manajemen. Mungkin bisa dibantu dijelaskan sedikit terkait Samhita Hospitality ini itu bergerak di bidang apa sih Bapak? Itu biar ada gambaran gitu. Oke, adik-adik Kanivers, jadi Samhita Hospitality itu bergerak di spesialis sales dan marketing. Jadi mungkin bahasa simpelnya adik-adik Kanivers itu mungkin ini kan sebuah hotel, di dalam hotel itu kan ada departemen gitu ya. Ada departemen front office, housekeeping, sales marketing, apalagi itu accounting gitu kan. Nah, kita ada salah satunya di sales dan marketingnya. Nah, di dalam tim sales marketing ini mungkin kan juga dibagi, ada yang sosial media, ada yang marketing komunikasi, ya kan? Ada yang khusus untuk website. Nah, itu kita pegang semua. Pokoknya di bagian sales marketing, spesialis untuk sales marketingnya itu. Untuk biar adik-adik Kanivers itu biar lebih jelas bahwa simpelnya itu adalah
kita adalah sales dan marketingnya di hotel atau villa tersebut. Itu simpelnya. Khusus untuk bagian sales dan marketing, penjualan dan juga pemasaran dan penjualan dan pemasaran gitu. Ya. Baik Bapak, jadi sudah ada bayangan ya terkait Samhita Hospitality itu seperti apa, sudah dijelaskan juga oleh Pak Wayan tadi. Nah, untuk membangun bisnis sendiri Bapak, untuk membangun bisnis sendiri kan tentunya harus ada yang namanya modal. Ya, kita tidak bisa pungkiri, kita harus ada modal. Nah, modal Bapak untuk memulai Samhita ini sendiri itu dari mana Bapak? Apakah mungkin dari investor, mencari investor, atau mungkin dari tabungan Bapak yang sudah bekerja lama, itu di tahun 2000, atau pinjaman, atau bagaimana Bapak? Mungkin bisa dijelaskan biar adik-adiknya juga tahu seperti itu. Nah, kebetulan ya ketika saya membangun Samhita itu untuk adik-adik Kanivers, jadi tidak ada investor, ya tidak ada dari luar. Jadi itu murni gini sendiri gitu ya, karena biaya sendiri untuk memulainya. Terus setelah berjalan itu saya mengajak partner gitu ya, itu aja sih gininya untuk membangun di awalnya. Jadi sambil jalan Bapak ya, partnernya bukan memang dari awal mencari investor gitu ya. Baik Bapak. Nah, tentunya kalau misalkan dari awal seperti Bapak bilang tadi memulai dengan dana pribadi gitu kan, tentunya pasti ada tantangan-tantangan gitu Bapak. Nah, apa sih tantangan terbesar Bapak dalam membuat bisnis dari nol ini? Ya kan tanpa investor seperti Bapak bilang tadi, dan sambil jalan seperti itu. Tentunya ada beberapa hal atau tantangan yang Bapak temui selama menjalankan bisnis ini. Seperti apa itu Bapak? Jadi mungkin karena saya itu membangunnya di masa pandemi gitu ya. Tantangan terberatnya adalah bagaimana kita memasarkan produk kita. Itu sih tantangannya. Pada masa pandemi ini. Jadi kembali lagi ke strategi sales marketing. Jadi saya harus mengkolek database yang agen-agen yang dulunya saya punya gitu kan. Akhirnya saya harus blast WA. Jadi yang harga harian, villa yang harga harian yang awalnya 1,5 juta, saya harus men-switch menjadi harga bulanan yang hanya 5 juta gitu contohnya. Benar. Jadinya kan agen-agen itu akan ini promo. Nah, kebetulan dari database agen itu kan akan disebarkan ke tamu-tamunya mereka gitu kan. Mereka juga melakukan hal sama, blasting WA, email segala macam, betul. Nah, sekarang bagi tamu-tamu yang masih di Bali, itu yang mungkin tinggal di Canggu, yang awalnya tinggal di guest house dengan harga 6, 7, 8 juta, ini villa private pool nih. Nah, mereka pada pindah. Akhirnya dari sanalah ada bisalah kita membuka kendala-kendala itu gitu sebenarnya. Itu kendalanya karena dinamiknya pariwisata pada saat itu, dan kita tidak bisa membaca kan. Tiba-tiba Jakarta udah buka nih, tiba-tiba tutup lagi gitu ya. Jadi kendalanya di sana. Kita di awal-awal membangun. Karena pas COVID kan, jadi zaman riskannya untuk mulai bisnis, justru Samhita lahir di sana Bapak ya. Iya, hasil karyanya gitu. Dengan market yang lokal, dengan Denpasar ya betul. Denpasar masih Bali yang masih bisa, karena kan dari luar Bali kan udah nggak bisa. Susah masuk ke Indonesia itu. Masuk ke Balinya terutama kan. Jadi marketnya masih sekitar masih lokal lah. Ya, lokal banget ya. Baik. Nah, tadi terkait di awal itu kan Bapak sudah pernah cerita ada beberapa tantangan yang dihadapi, kayak ya marketnya lokal, terus saingan, tentunya pasti ada saingan gitu Bapak ya. Nah, dalam menjalankan Samhita ini sendiri, kira-kira Bapak pernah nggak menemui kegagalan? Maksudnya entah gagal dalam suatu penjualan atau marketing atau bagaimana? Apakah pernah Bapak mengalami kegagalan itu sendiri? Dan bila pun pernah, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi kegagalan tersebut? Seperti itu. Oke, kalau pas dari membangun itu dari awal itu ya kalau kita bilang kegagalan itu misalnya sampai kita mulai lagi dari nol itu sih nggak ada ya. Tapi bahasanya itu kegagalan itu mungkin kita mengeset target yang
oh kita harus dapat revenue sekian nih, ternyata cuman kurang. Nah itu aja sih gini ya kendalanya. Tetapi kita kan belajar dari sana, itu kita untuk ini apa sih sebenarnya yang kurang, apakah kita kurang di strategi, mungkin harganya terlalu mahal, atau kita salah strategi dalam, karena kita kan main sosial media juga, apakah kita salah blast untuk sosial medianya gitu kan, untuk promosi di area kita itu. Dari sanalah kita pelajari kegagalan itu gitu sih. Jadi evaluasi betul bahasa gininya ya, bahasa lebih simpelnya evaluasi. Ya, jadi betul. lihat ke belakang lagi di mana kurangnya gitu dan diperbaiki di kemudian Ya, hari. betul, Seperti itu betul. Bapak ya. Nah, menurut Bapak sendiri, menurut Pak Tarko sendiri, dalam memulai sebuah bisnis atau Ya. dalam menjalankan sebuah bisnis, hal apa sih yang paling penting untuk Bapak? Apakah relasi atau dana atau bagaimana kira-kira Pak? Jadi kan ini pasti banyak kan Ya. yang nonton, itu entah yang sudah bekerja atau masih kuliah, pasti juga ada takut untuk memulai. Dan Ya. biar tahu juga kira-kira yang mana sih yang penting untuk memulai. Pertanyaannya sangat menarik, adik-adik Kanivers. Jadi saya sendiri juga mengalami sendiri ya. Ini juga menjadi catatan untuk adik Kanivers yang mungkin baru memulai berkarir ya kan. Nah jadi relasi itu sangat penting, Relasi. betul. Karena ada istilah kan, kamu akan menjadi di mana kamu berada gitu. Itu sangat tepat bagi saya itu kan. Nah, sama juga dengan kalau kita pengen cepat untuk menjadi, contoh nih sekarang posisi reception, saya pengen belajar reservasi, itu contoh kecil nih, dalam satu dalam satu hotel tapi masih dalam satu departemen gitu kan. Jadi kalau kita misalnya bergaulnya tidak mau bergaul dengan teman reservasi kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita tahu kan ilmu reservasi. Setidaknya misalnya kita udah ngobrol sama teman kita, terus reservasi itu gimana sih gitu. Otomatis kita belajar nih, otomatis karena misalnya Tanu, dia tertarik nih jadi belajar reservasi. Ketika misalnya nanti ada peluang di tempat lain, coba kamu di sana. Nah itu kan udah naik gitu. Itu sih gininya. Relasi itu sangat penting. Terus yang kedua tentunya disiplin tadi ya, untuk terus menambah ilmu. Terus networking tadi udah, relasi. Terus yang terakhir itu mungkin jangan kembali ke lawan diri ya. Lawan diri jangan maksudnya itu harusnya kita enakan belajar karena udah memulai karir, tapi kita malah lebih pasnya seperti anak-anak sekarang lebih nongkrong gitu kan. Mungkin ketemunya sama teman yang untuk yang ada value-nya lah ya. Jadi, saya mau ketemu ini nih, saya mau belajar gini seperti itu. Jadi cari teman yang memang punya value. Betul. Tidak salah kita untuk nongkrong, nggak salah, tapi kan kita mulai memposisikan diri gitu kan. Artinya mungkin masa-masa itu yang Kanivers dulu alami, saya tahu kebetulan karena saya juga teenager gitu ya. Jadi SMP-nya itu mungkin udah cukup lah untuk hal itu, tapi ketika udah kuliah itu udah mindsetnya udah harus agak berubah gitu sih, itu dari saya. Ya, jadi relasi sih yang penting. Relasi betul. Menambah ilmu, mau belajar bidang apa aja gitu sih. Benar. Jadi kalau misalnya nanti ingin membangun bisnis, tentunya tidak bisa instan Bapak. Ya tentunya kalau kita membangun bisnis pasti ada orang-orang yang pernah dengan kita ya. Jadi memang harus kita akan connect lagi dengan mereka. Ya gitu. Jadi itu Kanivers harus dicatat lagi ya, yang penting dalam membangun bisnis nantinya. Nah, kemudian Pak Tarko, selama membangun Samhita, entah sebelumnya ataupun sesudah, apa sih momen yang paling sulit menurut Bapak? Apakah di penjualan hal yang paling sulit menurut Bapak dalam menjalankan bisnis ini itu apa? Momen yang paling sulit itu kayak tadi itu. Jadi dengan perkembangan pariwisata yang sangat dinamis, ini kan contohnya nih sekarang aja contohnya mungkin ada di Kanivers, nanti kalau sudah lebih ke sale marketingnya itu mungkin ada istilah tamu early bird booking gitu kan, nanti ya dipelajari itu kan. Ini udah bahasanya udah agak tinggi. Kita sekarang ngasih promo misalnya strateginya begini gitu ya, bahasa simpelnya. Tiba-tiba
sekarang keadaan pariwisata berubah. Itu sih di sana sih gininya, yang sulitnya itu di awal. Itu sih yang kita temuin. Jadi dinamisnya. Betul, dinamisnya. Dan yang kedua itu mungkin membangun tim. Membangun tim ya, sebagai seorang pebisnis kan tidak hanya kita datang bekerja kan, tidak seperti itu ininya kan, mindsetnya. Jadi kita bagaimana membangun tim itu, timnya ini harus kita arahkan satu visi kan. Saya nih tim reservasi kan, kita arahkan satu visi biar mereka menjadi teamwork yang bagus gitu. Tapi itu tidak kita anggap kesulitan sih. Tapi kan memang kita kembali ke kita harus tetap gembleng mereka bahasanya kan, tetap bahasanya mengajari mereka, dan tentunya kita menuntut timbal baliknya mereka mau menerima apa yang kita berikan gitu kan. Selain dimanapun misalnya Kanivers bekerja itu tetap ada SOP yang harus diikuti gitu kan. Nah kita juga di sini kan ada SOP, kita kerja jam 9 ya 9 ya harus input bookingan, caranya jawab tuh begini ya begitu gitu kan, itu yang harus diikuti. Nah tentunya bagi teman-teman Kanivers nanti ketika udah mulai karir, ketika diberikan SOP ya harus dijalani, karena itu akan menjadi guidance untuk anak ini layak untuk dipertahankan, layak untuk dinaikkan, seperti itu sih. Itu. Jadi lebih ke bagian dari perjalanan Bapak yang melihat ya. tim, dan harus pintar-pintar dalam memilih tim gitu ya, dan mau berkembang bersama. Iya, betul sekali. Benar. Oke. Selanjutnya Bapak, kita akan lanjutkan sebentar untuk membaca komen-komen dari adik-adik Kanivers yang sudah banyak sekali. Ini saya lihat komen di sini Bapak. Wah, lebih banyak dari tadi ya saya lihat ini. Nah, ini ada yang bertanya lagi, Mister. Ya, saya Aren, itu dari kelas laki. Halo Aren. Nah, Aren. Pertanyaan untuk Bapak Wayan. Kok bisa sampai masuk dunia perhotelan padahal tahun 2020 hotel sangat sepi karena menjelang COVID-19? Apa alasannya Bapak? Siap. Mungkin saya gini dikit, mungkin adik Arennya baru join ya. Kalau saya di perhotelannya itu dari tahun 2000. Nah, lahirnya Samhita itu baru di 2020. Jadi 20 tahun adik ya. 20 tahun. Jadi 20 tahun itu saya pakai berkarir gitu sebenarnya. Baik. Ini juga ada Bapak dari Isa. Nah, ini pertanyaan lumayan menarik. Apakah selama Bapak berproses yang bisa dibilang belasan tahun, puluhan tahun itu, apakah ada hal yang membuat Bapak drop atau down gitu selama berproses itu? Dan jika pun ada, bagaimana Bapak bisa melewati semua itu? Pertanyaan. Lumayan deep ini pertanyaannya Bapak. Nah kebetulan bagus sekali pertanyaannya. Siapa Aryan ya? Isa, sorry. Tadi Isa pertanyaannya keren banget. Jadi siapapun, saya yakin siapapun yang bekerja meniti karir gitu kan, saya pun mengalami. Jadi tiba-tiba kita sudah sekian tahun bekerja itu kan kadang bosen ya, bosen, apalagi pengen kayaknya pekerjaan ini lebih enak nih gitu. Itu cara menghadapinya adalah seperti yang tadi itu. Jadi saya sangat yakin ketika kita terjun misalnya di dunia perhotelan dan kita merasa ini udah ada jalannya, kita harus menekuni di sana. Jadi tiba-tiba kalau misalnya sudah di posisi tertentu di dunia perhotelan, tiba-tiba kita melirik bisnis kayaknya yang akan lebih gini, yang lebih menarik. Itu menurut saya sih, saya sendiri, karena itu saya bilang belum tentu sih. Karena belum pasti. Belum pasti betul. Nah caranya ya, jawaban saya untuk adik Isa ya harus fokus dengan tujuan adik Isa gitu. Tekun. Dan tekun betul sih. Memang masa-masa itu grafik lagi baru-baru kerja lagi suka semangat gitu. Sekian tahun udah merasa bahasa jeleknya yang sering aduh segini aja gitu kan. Hidup gini-gini aja. Ya, betul. Itu harus tetap fokus, dan tentunya harus memang kita menambah skill. Jadi kita akan berani mengambil posisi lain selain hanya di posisi itu aja gitu. Itu sih triknya. Karena tanpa skill tambahan tentunya kita kan nggak pede ya. Oh ini ada lowongan tambahan nih, ada lowongan lain yang lebih menarik.
pasti nggak berani ke sana dulu kan, karena diri kita itu belum dibekali dengan value yang lebih gitu kan. Itu sih jawabannya. Lagi-lagi jawabannya untuk kalau kalian drop itu intinya berani dan tekun, Bapak, Tekun, ya. tetap tekun, Tekun. dan fokus dengan Mm-mm. jalur adik-adik gitu. Dan tadi mencoba seperti Bapak Betul. tadi yang mencoba di berbagai divisi sehingga tahu. Oke, selanjutnya Bapak, kita kan akan ada satu voucher lagi, yaitu satu voucher pulsa senilai Rp100.000 Bapak. Nah, untuk sekarang saya juga kalau saya berikan ke Bapak untuk memberikan pertanyaan, kira-kira pertanyaannya pertanyaan apa, boleh Bapak dari Boleh. saya? Iya. Mungkin yang join dari awal ya, dari Kanivers, mungkin pertanyaannya simple, tetapi bagi yang memperhatikan pasti gini ya. Gitu. Jadi tahun berapakah saya mulai Dewi? Pertanyaannya simpel sih. Iya, jadi yang tercepat dan tertepat itu akan langsung dihubungi nanti oleh Ya, Bapak dan akan langsung diberikan. Nanti kalau ada yang komen, oh saya nggak ikut dari awal Pak, buka pertanyaan dong. Wah, nggak bisa, sudah harus dari awal gitu ya Pak ya. Jadi silakan dijawab. Sekali lagi Oke. pertanyaannya adalah dari tahun berapa Bapak Wayan Tarpe ini memulai di bidang perhotelan di DW, Bapak ya. Jadi bukan memulai samhitannya sendiri, tapi dari bekerjanya. Bekerja. Silakan dijawab yang tercepat dan paling tepat itu nanti akan Angkanya mendapatkan angka pulsa. cantik. Oh, angkanya angka cantik itu udah dikasih clue ya. Oh, Mulainya angka angka cantik ya. Ini sudah mulai, tim saya lihat sudah mulai ada yang menjawab di sini. Wah, sudah banyak yang menjawab ya. Banyak ya. Iya, wah. Ya, angka cantik semua dijawab ini. Jadi keren banget ya. Oke. Oke, jadi sudah banyak sekali yang jawab. Nanti akan di screenshot dari tim-timnya. Nah, selanjutnya last question nih Bapak ya, karena sudah waktunya juga ya, waktu kita kebetulan singkat. Jadi last question Ya. atau permintaan terakhir untuk Bapak, silakan berikan sedikit pesannya untuk Ya. kepada Kanivers agar bisa nanti mengikuti jejak Bapak Baik. istilahnya ke depannya seperti apa. Baik. Ya, boleh diberikan Bapak. Oke, baik, terima kasih Mas Tanu. Oke, untuk Kanivers, adik-adik Kanivers, jadi yang baru mulai kuliah, yang mungkin sudah baru mulai bekerja gitu ya. Jadi pesan saya adalah ketika kita mulai bekerja dimanapun gitu ya, pesan saya adalah ambil ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi konsep ambil ilmu sebanyak-banyaknya, habis itu disiplin yang tadi itu sangat berguna sekali, disiplin. Jadinya kita ambil mau bekerja di cross training atau bila perlu kita minta cross training, itu mereka menarik. Jadi saya sering berpesan kepada adik-adik training gitu ya. Jadi ketika mulai training itu harus mau mendengarkan seniornya gitu ya. Jadi apa yang adik-adik dapatkan di kampus itu tuangkan di sana, tetapi lebih menggali ilmu dari seniornya, lebih disiplin, ikuti aturan yang ada, tunjukkan versi terbaik adik-adik ketika memulai training atau sudah mulai bekerja. Itu aja sebenarnya konsepnya. Tentunya nanti hal tersebut akan menjadi catatan tersendiri bagi industri tersebut bahwa kita akan layak untuk direkomendasikan gitu. Nah setelah itu nanti adik-adik yang kedua mungkin lebih ke networking. Networking itu membangun relasi gitu ya, membangun relasi. Jadi jangan misalnya ketika perlu bahasanya gitu ya, dia perlu baru kita kontak nomornya gitu kan. Tetap berhubungan. Ya betul. Jadi ketika ketemu orang baru ngobrol aja gitu kan. Kita kan nggak tahu ini, contoh misalnya saya pertama kali ketemu Sentan, ya ngobrol aja gitu kan, ngobrol. Nah dari sana mungkin kita akan bertukar cerita segala macam. Oh ini kayaknya cocok dengan gini saya, pekerjaan saya, bisa tanya-tanya segala macam. Itu untuk membangun relasi. Ya mungkin itu aja dulu tipsnya untuk adik-adik. Nanti lebihnya kan akan adik-adik dapatkan ketika
sudah mulai berkarir gitu kan. Mungkin ini kan dari Kanivers baru mulai, jadi nanti setelah berhasil berkarir di suatu hotel bilang, nah di sana mungkin adik-adik sendiri akan menemukan ilmu-ilmu tersendiri gitu sih. Jadi Ya. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan, intinya itu adalah beberapa hal yang saya dapatkan dari tadi berbincang-bincang adalah yang penting itu adalah disiplin. Disiplin, tekun itu penting banget. Kemudian networking ya, karena tidak ada yang bisa berdiri sendiri Bapak ya. Bantuan manusia itu makhluk sosial adik-adik semuanya. Jadi membutuhkan orang lain juga. Nah, tentunya semua itu juga nanti kalian bisa pelajari di Kanifa nantinya, karena di Kanifa juga kita benar-benar menggodok kedisiplinan Bapak. Jadi nanti kalian akan diajarkan semua di Kanifa. Networking pun juga kalian semua akan diajarkan seperti itu. Jadi semua pesan Bapak tadi itu sudah kami catat dan semoga nanti bisa diterapkan oleh anak-anak Kanifa atau Kanivers ya, yang nanti berkuliah dan ataupun yang sudah berkuliah di Kanifa. Seperti itu Bapak ya. Oke Bapak, mungkin kata-kata terakhir untuk menutup live kali ini, silakan Bapak. Halo adik-adik Kanivers, jadi kata-kata terakhir adalah jangan takut memulai, tetap bertahan di kondisi apapun. Jadi ketika gagal jangan putus asa. Jadi mungkin ketika kita tidak berhasil di suatu posisi A, kita akan berhasil di posisi B. Begitu selanjutnya. Jadi tetap yakin, sesuaikan dengan tujuan. Jadi tidak menyerah di tengah jalan. Oke, keren banget, ya luar biasa. Baik Pak Tarto, sekian dulu sesi kita pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Dan untuk adik-adik semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan live Kanifa Talks kali ini. Sampai ketemu di Kanifa Talks lainnya. Boleh dada-dada Bapak? Halo, Goodbye. bye.